orang yang masih ada urusan. Apa yang dibicarakan? Ini. Ternyata apa? Setelah beberapa hari, penuh sekali ruang tamu itu. Ngapain di sini? Ya kan mau dengar Bapak bicara sengsara Yesus. Itu. Lingkungan. Dia dalam lingkungan perkantoran itu. Kita dalam lingkungan kantor. Kita dalam lingkungan rumah tangga kita. Santo Paulus dari Salim yang masih kecil, rambutnya panjang disisir, tahu bagaimana anak kecil. Ya. Mamanya, Paulus, nggak tahu bahwa Yesus jauh lebih menderita daripada sedikit yang kamu. Oh ya, Pak. Baru dia diam. Itulah seorang ibu membuat memori menghadirkan sengsara Yesus pada anaknya. Anaknya justru terpengaruh oleh pikiran itu. Sederhana ya. Jadi itulah. Jadi dalam hidup, lingkungan dan karya kita di mana kita berada, apa yang kita lakukan menghadirkan sengsara Yesus. Banyak sekali aspek yang kita tidak sempat ya. Berarti rela dijiwai oleh semangat yang menjiwai Kristus dalam sengsaranya. Apa yang menjiwai Kristus dalam sengsaranya? Cinta. Itu tadi, cinta, pasio. Mengapa dia mau menderita semuanya itu tadi? Sudah lihat tadi. Kok bisa bertahan dan dia tidak buka mulut? Kok bisa? Karena apa? Kenapa seorang ibu rela berkorban untuk anaknya? Karena apa? Itulah kenapa dia mau menderita semuanya ini. Kenapa? Yaitu karena pasionnya itu. Bukan pasio sengsara. Di mana benar pasionnya itu menjadi sengsara, menjadi penderitaan. Tapi karena cintanya begitu besar, dia kata, ya saya rela menanggung ini untuk orang yang saya cintai. Ya itu. Bagaimana mengadakan memori ya. Bukan suatu kenangan, tetapi suatu partisipasi. Ya. Yaitu ambil bagian. Partisipasi artinya ambil bagian dalam sengsara Kristus. Bagaimana kita sekarang bisa ambil bagian dalam sengsara Kristus? Melalui sili. Apa artinya sili? Menyelamatkan jiwa yang lain. Pengganti. Contoh sederhana. Kamu ada utang, saya bayar utang kamu. Sili, saya yang bayar buat kamu. Saya gantikan kamu. Itulah yang dibuat oleh Yesus. Dia menggantikan kita. Melalui sili, yaitu solidaritas dengan orang berdosa. Kristus melakukan ini karena solidar dengan orang berdosa. Dia memihak orang berdosa. Dia mengatakan, saya datang bukan untuk orang saleh, tetapi untuk mereka ini. Maka dia berkorban dan cintanya khusus untuk mereka. Mereka yang membutuhkan pertolongan. Inilah sili. Kita semua bisa. Ini satu contoh saja. Santa Gemma Galgani, kenal. Santa Gemma Galgani. Seorang gadis biasa, 20-an tahun. Hidupnya khusus untuk menjadi solidar dengan orang berdosa. Selalu dia berdoa mohon kepada Yesus. Kalau membaca percakapannya dengan Yesus, dia banyak sering berbicara dengan Yesus. Ada dalam, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sulit sekali menerjemahkan materi mistis, susah. Tapi berhasil, syukur. Bagus sekali. Di mana kelihatan bahwa dia berkali-kali berkelahi dengan Yesus. Karena dia tahu, karena sering diminta, doakan suami saya, doakan adik saya yang jahat, yang begini. Dia minta pada Yesus, katanya Yesus, tidak, ini tidak terlalu. Dia berkelahi dengan Yesus, ya diskusi hebat-hebat sampai Yesus akhirnya, ya sudahlah, kalau kamu mau, ya sudahlah, diselamatkan. Ya, banyak sekali orang. Lalu dapat mimpi, satu kali dapat satu mimpi, bukan mimpi, ekstasi. Di mana dia melihat banyak orang, Yesus di tengah, lalu Yesus tanya,
Gimana kamu kenal dengan mereka ini? Dia, tidak tahu. Saya tidak kenal. Tidak, saya tidak kenal. Lalu kata Yesus, ini ku selamatkan karena kamu berdoa dan rela berkorban untuk mereka. Itu solidar dengan orang berdosa. Artinya orang ada dosa banyak. Saya katakan Tuhan bukan dia, tapi saya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Berdoa untuk para pendosa, rela berkorban untuk para pendosa. Itulah. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Seandainya ada, Yesus pasti mempraktekannya. Tapi yang dipraktekkan Yesus hanya ini. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Ya ini. Jadi siapa yang tidak bisa melakukan ini? Ya kita semua bisa. Ya. Jadi itulah memikul beban dosa orang lain. Berat dosa orang lain. Berat. Banyak sekali contoh. Tapi ya itulah. Untuk mengerti semuanya ini harus kita pahami dulu secara Yesus. Untuk apa semua upaya ini? Jawabannya sederhana. Agar semua orang mengenal secara Yesus, memahami cintanya dan dengan itu mencapai keselamatan abadi. Untuk apa Yesus mencintai kita dan istilahnya bagaimana kata kasarnya? Pasang badan. Ya, jangan mereka sayang, ya betul. Tapi mereka juga masuk. Ya. Itu. Begitu juga kita. Memang kita tidak seperti Yesus. Ya mungkin bisa satu. Ya betul. Tidak apa-apa. Bukan dia Tuhan, tapi saya. Ya, ya. Menjadi silih bagi orang. Juga mengakibatkan perubahan besar dalam diri kita. Bukan karena saya pasang badan untuk orang berdosa lain. Tapi menjadi silih, saya menjadi silih bagi orang lain, ada efeknya juga pada saya. Bahkan pertama-tama ada efeknya pada diri saya. Memurnikan saya. Saya menjadi orang yang menjauhkan dosa. Memurnikan. Mengubah saya. Mengubah. Dari begini menjadi begini. Dari pemalas menjadi... Dari pemarah menjadi, dari menjadi, yaitu mengubah dan membahagiakan. Membahagiakan. Kebahagiaan yang seperti ini tidak ada kebahagiaan lebih besar. Yang disebut kemuliaan Yesus. Apa? Karena dia melakukan ini untuk seluruh umat manusia. Sehingga dia mendapat kebahagiaan yang begitu luar biasa sehingga memancar dari tubuhnya kebahagiaan yang dia alami karena dia menjadi silih bagi kita dan lagi dijadikan alat kerasulan seperti wakil wali kota Los Angeles waktu itu ya untuk mewartakan orang ingin tahu, ingin mengenal ya secara Yesus. Sekarang juga, malah justru semakin banyak orang mau mengenal, tapi tidak ada orang yang tahu. Ya kita juga tidak tahu, lalu tidak ada orang yang mewartakan itu dan membawa kepada kontemplasi. Ya, yaitu dalam doa kita dengan mudah sampai pada Tuhan. Tidak perlu lagi doa ini, doa itu segala macam. Ya. Jadi spiritualitas ini bersumber pada secara wafat dan kebangkitan Yesus. Ya. Tolong kita balik satu, tolong yang satu lagi sebagai alat kerasulan yang belakang. Mundur. Ya mundur satu. Mundur. Jadi bersumber. Sumber itu tapi harus dikenal, harus dipahami. Apakah kita mengenal
sengsara Yesus. Padahal itu pokok inti dari iman Kristiani. Itu ini. Roda, kalau ada roda, ada jeruji apa namanya ya. Ini jeruji itu berfungsi kalau ada asnya, apa namanya? Asnya, ada asnya. Asnya. Kalau tidak ada asnya apa? Tidak ada roda. Sama dengan ini. Iman Kristiani tanpa sengsara Bapa kebangkitan Yesus, saya pasti akan keluar dari Katolik. Pasti. Kok saya disiksa untuk itu? Lebih baik saya jadi Islam bisa nikah 4 kali. Ya, malah 16 kali lebih baik lagi. Parah, boy. Daripada Katolik tidak nikah sama sekali. Ini realitas ya. Jadi, tapi kalau ada ini, saya bertahan karena itu. Karena sengsara Bapa kebangkitan. Karena saya mengharapkan nanti mendapat apa yang dia sudah dapat. Ya itu, udah. Jadi kita harus memahami. Jadi kurang tepat kalau berpikir bahwa pendekatan pada sengsara Yesus sudah cukup dengan melihat pameran kain kafan. Ya, sudah cukup. Ya. Itu seperti kita perlu masuk dalam sengsara itu dan melihat kaitan antara misteri sengsara Bapa kebangkitan Kristus dan kehidupan kita. Jadi kita harus itu tadi meditasi, masuk ke dalam, memahami itu, memahami hubungan dengan saya untuk apa, dan lalu muncul ibaratnya kita masuk lautan. Sudah pernah melihat laut? Oh, Jakarta sih gampang. Sudah pernah melihat laut? Laut itu apa? Air. Ombak. Cuma itu. Ombak. Cuma itu. Begitu sengsara Yesus dengan pameran. Air. Laut, air. Paling-paling gerombolan sedikit, banyak kotoran itu benar. Ya. Kalau mau tahu laut itu bagaimana? Menyelam. Menyelam, masuk. Semakin dalam, semakin lain, semakin bagus, semakin segala macam ada. Itulah sengsara Yesus. Kita harus masuk ke dalam. Dan saya tidak bisa membawa orangnya, saya bisa tunjukkan. Masuk ke dalam lautan. Santo Paulus dari Salib tadi justru mengatakan hal itu. Ya. Lautan sengsara Yesus. Semakin kita masuk dalam, semakin melihat, semakin mau melihat. Ya itu sengsara Yesus. Ya. Dan kaitannya dengan kehidupan kita. Dan terutama melihat sengsara itu dari sudut Yesus sendiri. Karena biasanya nanti kita melihat sengsara itu dilihat dari sudut diri sini. Tapi coba lihat dari sudut situ, lain sekali. Lain sekali. Nanti kita lihat ya. Jadi itulah kita harus masuk ke dalam melalui meditasi. Jadi tadi disebut misteri, ya. Karena misteri menyembunyikan suatu maksud yang melampaui apa yang nampak di luar, ya. Misteri. Ya. Itulah sengsara Yesus. Kalau sengsara dilihat dari luar, apa yang dilihat? Bahwa Yesus begini, diberlakukan dasib, ya dikuburkan, ya udah. Itu sengsara Yesus. Ya juga, ya. Tapi di belakang semuanya itu apa? Ya itulah yang harus kita gali sendiri melalui meditasi. Itulah misteri. Dan misteri benar seperti suatu lautan. Dan kita harus selalu ingat. Misteri pertama. Sengsara itu mempunyai arti universal. Maksudnya, sengsara itu dialami oleh Yesus bukan hanya untuk segelintir umat, tapi untuk seluruh umat manusia sepanjang masa, untuk semua. Yang sebelum, yang sebatu itu dan sesudahnya, untuk semua. Dia memungkinkan masih kita bisa mencapai Allah, bisa mencapai
Peralia dari tubuh materi menjadi tubuh mulia. Hanya melalui dia, bukan melalui Muhammad, bukan melalui Buddha, bukan melalui siapa-siapa. Mereka itu hanya menunjukkan jalan. Coba dengan cara ini, tapi mereka tidak tahu. Yesus tidak menunjukkan jalan. Katanya ikut saya, ya seperti saya, ya begini. Jadi tergantung kita. Jadi sengsara Yesus terjadi untuk semua. Semua orang mau diselamatkan melalui sengsara Yesus. Tidak ada nabi lain yang bisa menyelamatkan di luar Yesus. Ini fakta. Dan kedua, kita sebagai umat Kristiani melalui pembaptisan telah disatukan dengan misteri itu. Waktu kita dibaptis, kita disatukan dengan misteri dengan sengsara Yesus. Satu misteri yang nyata bagaimana kita benar menjadi satu dengan Kristus. Ya. Yesus adalah sang gembala semua domba. Hanya melalui dia manusia bisa mencapai Allah Bapa. Tidak ada gembala lain. Hanya ada penunjuk suatu jalan. Semua. Katakan dengan terus terang. Muhammad itu baik. Baik. Karena dia sejauh pengertian dia, inspirasi apa? Menunjukkan ya, ikut ya jalan ini, mudah-mudahan ya. Buddha baik, kamu dengan bermeditasi dengan mudah-mudahan. Ya lah, ya mudah-mudahan. Tapi Kristus tidak, katanya ikuti saya. Yang kita dibawa ke tempat dia. Hanya dia. Ya. Kita mencoba masuk dalam misteri ini. Pemahaman sengsara. Ya sudah lihat Bapak Ibu ya. Bahwa sengsara bukan karena 14 perintian jalan salib mencakup seluruh sengsara, sama sekali tidak. Malahan justru jalan salib menyesatkan. Veronica menyesatkan. Gunung Golgota yang tingginya pernah saya di Pontianak di katedral. Di bukit, gitu dibilangnya di bukit. Ya, di Pontianak di katedral ada juga uskup Monsignor Bumbun teman saya. Katanya, menurut Bapak Ibu itu saya bawa buku itu bukit Gunung Golgota berapa tingginya? Ada satu cewek satu. Ya kurang lebih 2000 meter. Oh baik. Saya beri 10 juta kepada orang siapapun di sini yang berani memikul salib itu dalam waktu 1 jam dari sini mendaki 2000 meter. Bisa tidak? Apalagi Yesus yang sudah dialog begini tadinya. Oh ya memang. Jadi bagaimana cewek itu merasa? Sebenarnya itu karena Gunung Golgota cuma 2 meter. Pun Yesus tidak mampu. Oh ya benar. Sebenarnya dulu kan Bukan dua-duanya. Seperti sama dari pastoran sampai tempat ini berapa? Kurang lebih 2 meter. Kalau 2 meter berarti kayak. Tapi mulai dari jauh sana tanah naik sedikit ya di sini. Ya, bisa dilihat sampai sekarang bisa dilihat jadi tidak. Jadi tidak tinggi sekali ya. Jadi itulah jalan salib sebenarnya kalau dilihat dari segi ilmiah menyesatkan. Ya. Tapi itu devosi yang banyak laku. Ya nggak apa-apa baik ya. Jadi kurang tepat sebetulnya sengsara Yesus tidak terbatas pada 20 jam terakhir. Bukan. Sengsara Yesus ya dari Pontius Pilatus ke Golgota ke Bakar tidak. Sekitar 20 jam tidak. Ya. Dan tidak terbatas pada aspek fisik itu saja. Sengsara Yesus jauh lebih luas. Sebenarnya sengsara Yesus mencakup seluruh hidupnya. Sejak itu tadi. Dan dia mengandung dari Roh Kudus. Sengsara sudah mulai di situ dalam rahim Punta Maria. Karena apa? Karena dia putra Allah. Pikirkan, putra Allah mau menjelma dalam rahim seorang wanita.
Apakah itu bukan suatu penurunan istilahnya? Itu sengsara bagi Yesus. Memang karena cinta, itu benar. Ini ya setannya. Jadi bukan sesudah dari pengadilan itu ada yang Apalagi jalan salib itu. Nah, jadi sama sekali. Jadi seluruh hidup Yesus merupakan suatu sengsara. Kita tidak sempat merenungkannya. Saya memberi retret mengenai ini di panjang lebar. Jadi mulai dari saat itu tadi sampai dia mengalami tubuhnya menjadi tubuh mulia. 33-37 tahun berapa usianya merupakan satu sengsara. Nanti muncul ya. Tapi tidak penting karena kita tidak ada waktu. Seluruh sengsara Yesus, ya. Puncaknya adalah ini, benar. Ya. Kalau dia mati, kita temukan 4 level sengsara. Atau penderitaan yang perlu diketahui dan dipahami untuk mengerti misteri sengsara dengan tepat. Itulah sebenarnya saya sebutkan misteri. Karena kita berpikir bahwa Yesus menderita hanya secara fisik, tidak. Keallahannya pun dengan menjadi manusia seperti diperkecil, diapakan, ya. Seperti contohnya kalau saya dari posisi saya, bukan saya ini, tapi orang yang bagaimana turun ke paling rendah dalam tingkat manusia. Itu bukan satu penderitaan. Ya, pikirkan. Itulah yang dialami oleh Yesus. Karena apa? Karena cintanya kepada kita. Yang diekspresi yang puncaknya dalam ya yang katakanlah jalan salib. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita masuk dalam sengsara atau pasio Yesus, kita temukan 4 level. Sengsara sakramental, sengsara rohani atau spiritual, sengsara fisik, dan sengsara aktual. Sekaligus dialami oleh Yesus. Sekaligus. Maka jangan kita berhenti pada aspek fisik dicambuk. Itu satu aspek. Tapi ada aspek lain. Yang pertama sengsara sakramental. Ya. Yesus mengadakan Ekaristi. Yang biasanya dilihat dari sudut kita. Menerima Ekaristi mengakibatkan ini. Ya. Tapi dari pihak Kristus sendiri apa artinya mengadakan Ekaristi? Apakah Kristus sadar pada saat dia mengatakan ambillah, makanlah, ambillah, minumlah? Sadar tidak Yesus? Oh, dia sadar pasti ya. Tapi kita sadar apa artinya bagi dia? Apa artinya? Ini tubuhku, makan. Bukan ini tubuhku ya seolah-olah ini tubuhku tapi makan ya saya berbanyak roti makan. Bukan. Dagingnya karena itu tadi menjadi daging bukan menjadi manusia. Daging untuk apa? Supaya bisa dimakan. Supaya dia bisa mengatakan inilah tubuhku, makanlah dan minumlah. Ini benar dagingku. Di kafana baca ya. Jadi benar dia mengambil daging sebagai manusia supaya bisa dimakan. Kalau tidak cukup benar menjadi manusia, setelah menjadi manusia berjalan-jalan di atas bumi ini lalu ya sudahlah pulang. Bukan, dia menjadi daging supaya bisa dimakan di sini. Ya, itulah Ekaristi. Ya, maka benar itu dagingku. Apa sih Protestan mengatakan oh itu biasa, oh itu bukan. Baca bab 6 Injil Yohanes yang di Kafarnaum itu. Benar-benar ini dagingku, benar-benar ini darahku. Bukan gambaran dari dagingku. Maka disenakan ambillah dan makanlah ini dagingku. Bukan tubuhku, ini dagingku, ini darahku. Ya, itu. Semuanya ada kaitannya. Ya. Jadi apa artinya bagi Yesus mengadakan Ekaristi? Dan dia sadar menjadi makanan, ya, menjadi korban.
ya dimakan. Kalau saya makan apa tadi, nasi itu, nasi menjadi korban, saya makan nasi. Ya. Yesus sadar bahwa dia menjadi korban, mau dimakan. Ya. Makanan bagi siapa saja. Ya. Seandainya kita mengerti hal ini, benar-benar ini daging Allah, daging ilah. Santa Catarina dari Siena ya begitu. Makan Ekaristi. Tadinya, contohnya lagi, dengan teman-temannya, dia gadis 20 tahun, tak sampai. Tahu ke kota berapa waktu itu dalam kereta api ya, jalan kaki, naik kuda. Sebentar-sebentar dia, temannya, aduh saya lapar. Katarina, semua lapar ini, ya. Sudah 2 jam kita jalan, ya. Jalan lagi dengan kuda, sebentar lagi, aduh saya lapar benar. Mau apa? Sini tidak ada restoran, tidak ada apa-apa, waktu itu tidak ada apa-apa. Akhirnya sampai satu kota berikut di mana ada satu desa, satu gereja terbuka, ada misa, semua masuk, berdoa, komuni. Lalu semua yang lain keluar, dia masih di situ berlutut di depan altar. Kok tadi lapar saya tidak keluar, lagi katanya tidak makan. Oh saya sudah makan kalian. Saya sudah makan apa? Itulah makan daging Kristus. Benar dia itu tidak perlu makan. Itu makanan bagi siapa saja, minuman bagi siapa saja, kaya dan miskin, bagi orang yang sehat dan orang yang sakit. Pokoknya untuk semua. Yesus tahu, sadar benar pada waktu itu dia menjadi makanan dan minuman bagi semua orang. Masalahnya adalah kita yang tidak sadar bahwa dia ini benar daging ilahi, daging manusiawi dan daging ilahi menjadi satu. Itu yang mentransformasikan kita menjadi seperti dia. Itu makanan itu, bukan yang lain. Bukan doa-doa kita yang mentransformasikan kita, tapi makanan itu. Kalau tidak makan apa? Kita makan, kita transformasikan nasi menjadi tubuh kita keluar. Kita makan Ekaristi, kita makan manusiawi lain daging itu, kita menjadi kuat. Kalau kita sadar, kalau tidak ada efek. Tidak pernah menolak dimakan oleh siapapun. Selalu dalam keadaan sebagai makanan ini. Kristus tahu dan memang dia mau menjadi makanan. Dan ini apakah bukan sengsara? Ini benar sengsara bagi Yesus. Sengsara untuk selanjutnya. Selama ada seorang imam yang mengatakan ini tubuhku, ini darahku, dia taat kepada imam itu. Biarpun imam itu berdosa, dan itu mau dimengerti oleh banyak orang Jakarta. Biarpun imam itu berdosa, tapi kalau dia mengatakan itu terjadi. Baru seorang pastor dipecat dari anak. Tapi tetap, kalau dia misa, Kristus tetap hadir. Roti dan anggur pasti menjadi tubuhnya dan darah. Ya itu. Ya ini juga panjang berbicara. Jadi kalau misalnya belum dipraktiskan, dia tiba-tiba ya kita jalan yang di depan. Jadi itu sengsara sakramental karena Kristus atau Yesus sebagai awal dari jalan sengsara ini. Dia mulai di Senakel, bukan di hadapan Pilatus. Jalan sengsara mulai di Senakel, di mana dia mengadakan Ekaristi. Dan Ekaristi hanya bisa dipahami dalam lingkup sengsara. Ekaristi dan sengsara dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ini juga terlalu panjang kalau saya jelaskan. Ya. Sengsara sakramental, jelas kaitannya. Yesus memberikan tubuhnya dihancurkan supaya bisa dimakan. Aspek kedua dari sengsara Yesus, sengsara moral spiritual. Sengsara yang paling berat bagi Yesus. Ya, sengsara paling berat, yaitu penderitaan,
tekanan, ludah, kehinaan. Semuanya yang dialami oleh saudara, kita tahu bahwa penderitaan fisik memang berat, tetapi penderitaan moral yang tidak bisa diekspresikan, tidak bisa dibuktikan, jauh lebih berat dari yang fisik. Kalau orang mengatakan ini, bodoh kau, ya, atau kalau menampar saya sakit, tapi sudahlah, saya kena sakit, ya. Tapi kalau orang mengatakan bodoh kau, penyakit itu secara fisik tidak apa-apa, tetapi itu masalahnya. Sekarang pikirkan sengsara Kristus, bagaimana dia diperlakukan, tekanan, ya, harus menghadapi situasi orang seperti diludahi, dihina, di mana lagi ya, fitnah oleh para Farisi, penolak oleh rakyat, ditinggalkan oleh para muridnya, dibandingkan dengan Barabas, penyaliban sebagai seorang penyamun. Ya. Memang semua penderitaan moral ini lebih berat dari yang fisik. Ya. Karena itu di Getsemani Yesus bisa katakan, ya Bapa, ambillah cawan ini. Cawan ini yang jauh lebih berat. Di Getsemani tidak ada siapa-siapa, Yudas belum datang, tapi Yesus mengatakan itu karena ini untuk mengungkapkan bahwa penderitaan moral Yesus spiritual dalamnya jauh lebih berat dari penderitaan fisik. Dan secara fisik, ya, secara fisik tidak sulit untuk dipahami. Hari belum sedikit. Hah? Mundur katanya. Mundur. Yang mana? Oh, dari Harus belajar stenografi. Iya. Dulu saya belajar stenografi lumayan bisa. Sekarang saya mulai mulai stenografi. Lalu saya mulai bisa lumayan. Apa-apa lah. Lanjut. Saya kira secara fisik ya mudah dipahami dan dilihat ya. Kelihatan ya. Apalagi seorang suster melihat salib ini, aduh, Romo dijujuksa yang mau. Ya suster, kamu senang melihat Yesus seperti seorang pemuda yang ganteng. Suka itu, silakan cari. Kristus seperti itu, tapi tidak ada, ingat. Ya begitu, seorang suster. Ya. Bukan seperti yang dilihat dalam jalan salib biasa. Ya. Di mana patung Yesus memang buat manis-manis ya. Ya. Tapi seperti terdapat jelas pada kain kafan, luka-luka itu hanya bila diperhatikan berbicara dengan jelas. Inilah meditasi, memahami sengsara Yesus. Baru kita bisa mengerti sengsara fisik. Aspek dari sengsara Yesus. Dan semuanya ini lagi saya ulangi untuk mengungkapkan pasionnya kepada kita. Dan ini semua penderitaan bukan sebagai perasaan, ya, bukan sebagai pietisme disebut ya, perasaan, tetapi kenyataan bahwa memang seperti itu, ya, bahwa dia mengalami semuanya ini, ya ini faktanya. Bukan penderitaan sehabis tamasya yang jalan-jalan sekedar begitu, bukan. Memang inilah yang dialami oleh Yesus. Bahwa ia rela menanggungnya demi manusia. Ini intinya dari sengsara ini. Ya, dan dia tidak membuka mulutnya. Biasanya kalau kita sedikit menderita apa? Suara kita. Empat sudut dunia ini semua mesti tahu. Yesus tidak membuka mulut. Penderitaan fisik, moral, sakramental tidak membuka mulut. Membaca bab 52 Yesaya, di situ semacam laporan dari apa yang dialami oleh hamba Yahweh. Yesaya menyebutnya hamba Yahweh, Yesus.
Di situ digambarkan semuanya. Berapa, apa, bagaimana, untuk apa, berapa lama, efeknya, semuanya di situ digambarkan. Bab 52-53 ini dari bab Nabi Yesaya. Semuanya dari situ. Untuk mengerti secara Yesus mesti kita membaca ini secara singkat, ya. Dan lagi, ya sekaligus dialami oleh Yesus secara tua sepanjang masa. Secara Yesus tidak berakhir dengan kebangkitan atau dengan pemakaman, ya, tidak. Tetapi Yesus menjelaskan sendiri bab 25 Matius. Aku berkata sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Sama dengan bagian awal, yang kamu lakukan kepada mereka, kamu lakukan kepada saya. Ya. Maka kalau kita memperlakukan jahat, jelek, negatif orang, artinya kita melakukannya pada Kristus. Yaitu baca, renungkan, ya, supaya kita tertahan, jangan menahan diri, jangan kita membuat orang lain menderita, jangan. Tanggung jawab berat itu. Nanti kita benar ditegur, kamu sudah buat jahat, buat orang lain, saudaramu, ibumu, siapa menderita seperti itu. Hati-hati. Jangan kita mempersalahkan Tuhan, persalahkan dirimu sendiri. Sengsaranya yang berlangsung sampai akhir zaman. Oleh Paulus ini digarisbawahi. Aspek yang lain yang saya singgung kembali waktu pembukaan. Jangan kita berhenti pada sengsara Yesus karena cintanya kepada manusia. Bukan, kata Paulus, cinta Yesus yang dinyatakan melalui sengsara untuk semua makhluk ciptaan Allah. Begitu. Semuanya menjadi objek dari cinta ilahi. Dan sengsara itu karena selalu ada yang menderita berlangsung sampai akhir zaman, ya. Gereja yang dikejar-kejar, ya. Dalam mereka yang sakit, dalam mereka yang menderita karena apa saja. Begitu banyak bentuk penderitaan sekarang, malah semakin banyak. Mestinya dengan kemajuan ini berkurang bentuk penderitaan manusia dan lebih ringan, tetapi ternyata lebih berat lagi, ya. Ya. Dan oleh Paulus diperluas lagi supaya bumi ini, rumah kita bersama, dimasukkan dalam objek dari cinta ilahi ini, dalam pasio Yesus. Allah mencintai apa saja yang telah diciptakan, ya. Bumi, lihat, baca ensiklik Laudato Si. Sengsara ibu bumi, sengsara ibu bumi yang kita siksa secara membabi buta. Bagaimana sekarang disiksa oleh bumi, ya? Kita berpikir bahwa tidak apa-apa. Nah, kita juga semua terlibat di sini. Saya tidak bisa baca lebar, tapi ya, jadi supaya secara Yesus yang berlangsung sampai akhir zaman dalam sengsara objek dari cinta itu, mulai dari manusia, segala makhluk yang ada, dan ibu bumi ini, semua kita harus cintai, karena kita juga berdosa terhadap ibu bumi ini. Membuang gelas plastik di jalan itu dosa, kata Paulus. Pernah mengaku dosa itu, saya belum. Tapi itu dosa, ya. Dan ya, ini berbicara lain lagi terlalu luas, ya. Tapi kita harus benar-benar memikirkan hal ini. Dalam cinta kita kepada Tuhan, kita bertindak seperti Dia
yang mencintai semua makhluk yang diciptakan, dari manusia sampai segala sesuatu ya, yang dia ciptakan. Padahal kita setiap hari membunuh berapa ribu makhluk ya. Jadi itulah ya. Ya. Mengapa terjadi sengsara Mundur itu? sedikit. Ya, Mundur sedikit. mundur. Ya, mundur sedikit. Mengapa terjadi semua ini? Banyak jawaban yang berbeda, antara lain ya, kalau ditanya pada orang, mungkin juga pada kita, mengapa terjadi sengsara Yesus? Ya, karena sikap Pilatus, para imam, rakyat Herodes, ya, karena penguasa Roma tidak mau ada lawan politik, ya, benarkah ini? Ya, mungkin sedikit benar. Semuanya itu benar, namun cuma latar belakang dari satu kehendak yang melampaui sikap dan kemauan manusia. Kehendak Allah. Yang menghendaki sengsara Yesus adalah Allah sendiri. Tetapi kata pasio diartikan seperti sudah saya jelaskan tadi, cinta. Cinta Allah menghendaki agar Yesus menghadapi semua tantangan ini dengan cinta sama besar untuk seluruh umat manusia. Yang menghendaki sengsara Yesus adalah cinta Allah. Kalau Allah tidak mau, ya sudah tidak mau, tidak terjadi, dia tidak menjelma, habis perkara. Tapi karena dalam cintanya begitu besar, maka efeknya firman-Nya menjadi manusia, menderita, mengalami semuanya ini. Jadi yang menghendaki sengsara Yesus adalah ini, kehendak Allah. Dan doa Yesus di Getsemani itu, ya Bapa, sekiranya mungkin ambillah cawan ini. Artinya jangan sampai saya harus mengalami sengsara ini. Karena seandainya Bapa mau, ya sudah mau, ya itu terlalu berat, tidak usah. Terjadi, tidak terjadi sengsara, tidak apa-apa. Tapi kasihan tidak Pak. Tetapi Bapak mau agar terjadi sengsara itu. Karena melalui sengsara itu Allah bisa mengekspresikan seluruh cintanya kepada seluruh manusia. Dalam Injil tak pernah dikatakan bahwa sengsara terjadi karena sikap upaya manusia atau karena situasi sosial politik, ya. Tidak pernah dikatakan hal ini. Tidak. Mengapa Allah menghendaki sengsara itu? Ya itu tadi. Karena dia mau menyatakan cintanya kepada kita. Untuk mengerti sengsara mesti kita mengerti sikap Yesus dalam Injil. Memang Yesus mau, ya. Yesus mau dan menyerahkan diri. Nah, Yesus, kalau kita membaca Injil, kita melihat bahwa dalam sengsara Yesus diserahkan oleh seorang murid Yudas kepada para imam kepada Pilatus, kepada ini Yesus diserahkan. Tetapi di baliknya itu kita melihat bahwa Yesus yang menyerahkan diri karena dia mau mengalami sengsara. Seandainya Yesus tidak mau mengalami sengsara, ya sudah. Kok dia bisa memanggil katanya berapa belas legion? 12 berapa? Lumayan. 12 legion kali paling tidak 5.000, berapa ribu orang. Tentara Roma pun tidak akan mampu. Jadi kalau Yesus tidak mau, biarpun diserahkan dari satu ke satu, mau dihukum, diapain. Tapi kalau Yesus tidak mau, tidak akan terjadi. Tapi dia mau, itu masalahnya. Yesus menyerahkan diri, itu masalahnya. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kembali itu kehendak Bapa. Jadi Bapa yang menghendaki terjadi. Bapa, ya. Aku memberikan nyawaku.
tapi orang pun mengambilnya daripada aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya. Jadi Yesus mau karena Bapaknya mau. Maka kita bertanya lagi, mengapa Allah mau? Karena cintanya kepada kita. Ya itu saja. Dan ada jawaban lain. Bukan rekayasa siapa-siapa itu. Itu cuma pion-pion kecil ya. Ada tidak dibuang dalam. Karena Yesus mau, karena Bapaknya mau. Jadi sengsara bukan hasil rekayasa manusia, melainkan hasil kehendak Yesus sendiri. Karena Yesus tahu kehendak Bapa. Ya, itu. Tetapi ada sengsara baru ini yang mulai disadari oleh manusia. Sengsara bumi adalah akibat dari perbuatan jahat manusia. Nah, dari perbuatan jahat manusia. Dan Yesus mati juga untuk ibu bumi ini. Mengapa Yesus mati juga untuk ibu bumi? Coba kalau kita menghancurkan seluruh pulau Jawa ini jadi padang gurun, siapa yang menderita akhirnya? Kita yang menderita. Ya. Selain kita membuat menderita bumi ini, karena bumi ini diciptakan begini, karena indah, karena dia maunya begini. Kalau kita menghancurkannya, akhirnya kita juga yang menderita. Ya, ya itulah. Jadi Yesus mati juga untuk ibu bumi, karena dia mencintai manusia dan lingkungan manusia. Bukan hanya mencintai manusia dan menaruhnya di mana, di Taman Eden. Bukan. Ini Taman Eden kita. Ini rumah kita. Ya. Kalau kita mencintai Yesus, mencintai juga bumi ini. Itu jelas. Mengapa sekarang di mana-mana dia hancurkan? Ya. Bumi ini. Karena kita tidak mencintai bumi. Kalau tidak mencintai bumi, kita tidak mencintai juga diri kita sendiri. Maka lagi pertanyaan, mengapa terjadi sengsara itu? Karena dikehendaki oleh Bapa dan oleh Yesus. Ya. Tapi jangan kita membatasi cinta Allah dan cinta Yesus hanya kepada makhluk berkaki dua ini, tetapi kepada semua ciptaannya. Karena dengan mencintai semuanya, semuanya akan bahagia. Kalau sebagian dihancurkan, kita ikut. Ya. Lihat cuaca yang begini, akibatnya apa? Kita yang tidak bahagia, ya. Karena kita tidak mencintai. Sengsara Kristus dan sengsara kita, ya. Siapa yang ingin menjadi muridku, ya, harus menyangkal diri, memikul salib dan memikul aku. Ya. Kita diminta ambil bagian dalam cinta Kristus. Kristus mencintai semua, kita juga belajar mencintai semua. Rasul Paulus melalui penderitaan berkata, aku memenuhi dalam diriku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ya. Saya melengkapi. Kristus sudah menderita banyak, tapi saya menambah sedikit pada penderitaan itu. Itulah sini tadi sudah saya bicarakan tadi, ya. Sini saya yang bayar untuk orang lain, sebagaimana kami tadi, ya. Pengorbanan tanda tertinggi dari cinta seseorang, ya, cukup ini bagi kita. Tanda terbesar dari cinta Allah adalah sengsara Yesus. Yesus sengsara, tersayang. Ya. Begitu juga dengan kita. Tidak ada kasih lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan hidupnya untuk saudara-saudaranya. Yaitu, kalau kita memahami sengsara Yesus, kita pasti mencintai juga orang lain. Rela menjadi korban bagi sesama seperti Kristus. Dan sesama ini saya tegaskan, bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk cipta, seluruh, ya, ciptaan, ya. Dan keterlibatan kita di dalam sengsara, biasanya ini secara singkat. Kita berpikir bahwa sengsara Yesus
atau mereka yang berkaitan dengan sengsara Yesus seperti mereka ini. Sengsara dikerjakan oleh mereka yang hadir pada waktu itu, tidak. Ya, tidak biasanya berpikir begitu. Ya. Pilatus, para imam, kaum Farisi, para murid. Ya, seandainya saya hadir di situ, kalau saya hadir di situ, saya akan bertindak seperti mereka, meminta supaya Yesus disalibkan. Ya. Biasanya orang berpikir begitu. Kalau saya tidak mau seperti mereka, ya sekarang saya harus membuktikan bahwa saya memihak dia. Saya rela berkorban untuk dia, seperti dia rela berkorban untuk saya. Ya. Jadi sengsara itu bukan itu bagaimana posisi orang berhadapan dengan sengsara itu. Memang kebanyakan seperti Pilatus, para imam, rakyat, ya, minta Yesus disalibkan. Ya, ini. Ada dua sengsara, memang sengsara Yesus dan sengsara bumi. Ya. Kedua-duanya adalah dosa manusia, kesalahan manusia. Berapa banyak orang sekarang harus memikul salib. Bumi kita ini dihancurkan seperti ini. Ini dosa. Ya. Ini dosa. Mengapa terjadi seperti ini? Karena egoisme manusia, kesombongan manusia. Ini gunung sampah. Bumi ini sudah mau mati. Dua sengsara. Dua dosa manusia. Ini dosa manusia. Kalau kita benar mengikuti dia, ya kita memikul salib sesama juga dan salib bumi kita ini. Tetapi ada juga ada yang memang menjadi contoh bagi kita bagaimana kita mesti bersikap dalam situasi ini, dalam sengsara Yesus. Seperti Bunda Maria, ya. Ibu senantiasa, ini panjang untuk dijelaskan, ya. Dalam sengsara, murid yang setia berani sampai di bawah salib. Maria Magdalena dengan cinta yang besar, ya. Ini memang posisi mereka seirama dengan posisi Yesus, karena cinta mereka kepada Yesus. Inilah yang menjadi contoh bagi kita. Saya berada bersama siapa dari yang di atas ini, seperti Pilatus, para imam atau para muridnya juga, atau seperti ini, berhadapan dengan sengsara Yesus. Dan biasanya kita melihat bahwa kalau saya hadir, saya pasti bertindak seperti Pilatus. Berapa kali kita bertindak seperti Pilatus dan seterusnya. Sekarang kita belajar bertindak seperti Ibu Maria, Bunda Maria, Rasul Yohanes, Maria Magdalena, dan mungkin beberapa lagi. Bersikap positif, bersikap penuh cinta kepada Yesus. Ya. Inilah seperti Santo Paulus dari Salib. Sengsara Yesus ditulis dengan huruf, dengan besi panas ini pada dadanya. Yesus homini salvator. Yesus penyelamat. Sengsara Yesus. Dia menyelamatkan kita melalui sengsaranya. Inilah memang secara singkat sekali, ya, biar bukti panjang. Tapi ini bahan untuk 3 hari renungan supaya kita bisa masuk dalam misteri sengsara Yesus. Mudah-mudahan kita mengerti bahwa semakin kita masuk, semakin kita bisa menghayati iman kita. Yang penting dari iman kita adalah justru ini, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Sudah, dari saya sudah. Ada pertanyaan atau sudah cukup sampai? Ada satu pertanyaan. Ya. Tadi di salah satu slide itu ada ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika berdoa di sana dia mohon dan berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Kalau berkenan, janganlah piala ini
dilewatkan, diambil dari dia. Berarti Yesus sendiri untuk menghadapi semua penderitaan ini dia sudah tahu di depan, gitu Pak. Oh, dia tahu. Kenapa Yesus minta itu? Karena Yesus pada saat itu mengerti sepenuhnya apa artinya mengalami sengsara. Betapa luas sengsara itu. Bayangkan semua dosa manusia, katanya saya menjadi siling, gunung dosa manusia. Ya, dia menjadi siling. Jadi dia Dosa terhadap apapun, ya, itu satu. Jadi dosa manusia. Lalu dia tahu semua penderitaan yang akan dialami sebentar lagi. Berhadapan dengan penderitaan yang sudah kita tahu secara singkat tadi, ya. Siapa yang kalau dia sebagai putra Allah demikian, apalagi kita, dia diminta semuanya, kita diminta secuil begini, dan kita mengeluh, kita terinjak kaki, ya itulah belajar dari dia, itu maksudnya, ya. Tapi memang dia tahu, dia sekarang tahu ya. sampai dia Memohon, berpeluh ya, berkomunikasi. sampai dia berpeluh darah. Apa artinya berpeluh darah? Ada satu buku, apakah sudah dicetak atau tidak? Ada 120 meditasi mengenai semuanya itu. Sudah saya tulis, ya. Tapi tidak tahu apakah sudah dicetak karena saya serahkan dengan mereka, tapi banyak belum. Di mana benar saya menggali makna dari setiap bagian dari sengsara Yesus. Benar, bagus sekali buku itu, ya. Karena saya ambil banyak bahan dari mana-mana untuk memahami sengsara Yesus, ya. Berpenuh darah, malaikat yang datang meneguhkan dia, Yudas, apa macam-macam, ya. Tapi ya sekarang, tapi kalau jelas bahwa Yesus tahu apa yang ada di depannya, dia tahu. Sama ini sindon, kain kafan Yesus, sindon itu maksudnya apa ya? Itulah bahasa Yunani, sindon, sama dengan kain kafan. Oh, kain kafan. Baik Bapak Ibu, ada lagi Bu Katrin. Sengsara dan penderitaan Yesus adalah kehendak Yesus sendiri dan Bapa. Nah, tapi kan ada orang-orang yang berkhianat seperti Yudas atau orang-orang Farisi yang menyerahkan Yesus. Apakah itu sudah ditentukan oleh Bapa atau bagaimana? Ibu sudah ditentukan kalau berbuat jahat atau tidak. Maksudnya kehendak dari awal oleh Tuhan atau karena kejatuhan dosa mereka sendiri. Manusia diberi kehendak bebas oleh Sang Pencipta yang membedakan kita dari monyet dan seterusnya itu. Karena kita diberi kebebasan memilih yang ini atau ini. Tuhan menawarkan dua jalan, pilih. Musa kepada bangsa Israel, mau yang ini silakan, mau yang ini boleh. Kalau menurut pendapat saya, kata Tuhan, ikutilah ini, kamu akan menjadi baik begini. Kamu ikuti, ya silakan, nanti alami sendiri kebebasan. Yudas, Pilatus, ya, memang kebebasan kita juga sering keliru karena kita tidak dibiasakan menggunakan akal sehat, kebebasan akal. Kita sering memilih berdasarkan selera, nafsu, egoisme, posisi, ya itu. Tetapi bagi orang yang benar-benar tahu menggunakan kebebasannya, dia tahu ini benar. Tapi berat kalau saya mengikuti ini, nanti saya masuk penjara. Ya udah,
Tapi ini yang benar, udah, dan ada masalah, masuk penjara. Berapa banyak orang masuk penjara? Saya baru baca kemarin pagi. Setelah 22 tahun di penjara, baru terbukti bahwa dia tidak bersalah. Harus dibayar oleh pemerintah 22 lebih juta dolar. Karena memang dia tapi katanya saya bukan apa-apa. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak melakukan kejahatan itu. Saya dijatuhi, sudah. Saya tidak mau menipu siapa-siapa. Ini kebenaran. Ya. Akhirnya terjadi. Sering sekali kita itulah memilih berdasarkan selera, agama, atau nafsu, atau ya itulah. Yudas sama, Pilatus sama. Ya. Begitulah. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Kalau enggak, ya cukup. Terima kasih Romo Gabriel.